Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Diah Retnawati selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk bisa memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nafis Kreasi dengan NPM Akhir 070, kemudian ada Anggraini Puspita Dewi dengan NPM Akhir 044, kemudian ada Septiani Dwi Anggraini dengan NPM Akhir 049, kemudian ada Jelita Dwi Anggraini dengan NPM Akhir 050, kemudian ada Marcella Rosari dengan NPM Akhir 056, kemudian ada Muhammad Rizal Hidayatullah dengan NPM Akhir 115, dan terakhir ada Vincentius Marvelio dengan NPM Akhir 169. Di sini ada sebab yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada peranti keras, yang kedua alat-alat komputasi pribadi, kemudian yang ketiga ada peranti lunak, yang keempat ada komunikasi, yang terakhir ada jenis-jenis jaringan dan konvergensi komputasi dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang piranti keras. Piranti keras ini komputer memiliki berbagai kecepatan dan harga, tetapi semua memiliki fitur umum seperti prosesor, memori, penyimpanan, serta alat input dan output. Semua komputer memiliki komponen serupa, dengan komputer yang lebih besar memiliki kapasitas lebih banyak dan lebih cepat. Mainframe digunakan untuk sistem informasi tersentralisasi dan mendukung banyak pengguna sekaligus. Sementara komputer mikro atau PC digunakan oleh satu orang. Saat ini komputer mikro telah berkembang dan terhubung melalui internet, meskipun tetap disebut PC karena penggunaannya yang lebih personal. Yang selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau CPU adalah pusat pemrosesan data komputer, pengendalian kalkulasi, perbandingan logis, dan pergerakan data. Kecepatan prosesor diukur dalam siklus per detik atau MHz per GHz dan terus meningkat, didukung oleh ukuran word yang menentukan jumlah data yang diproses per siklus. Kemajuan teknologi membuat komputer semakin cepat dan murah, sejalan dengan hukum Moore yang menyatakan kecepatan komputer berlipat ganda setiap 18 bulan. Peningkatan ini memungkinkan penggunaan teknologi informasi yang lebih luas dalam pengendalian keputusan dan mengubah cara kerja di berbagai bidang. Yang kedua ada memori. Data dalam komputer disimpan dalam memori atau RAM dan penyimpanan. Memori bersifat sementara dan cepat, tetapi isinya hilang saat daya dimatikan. Kapasitas memori mempengaruhi kecepatan komputer. Dengan standar 128-256 MB dan dapat mencapai 2 GB atau lebih. Memori berfungsi sebagai ruang kerja prosesor, memungkinkan akses data yang lebih cepat dibanding penyimpanan. Seperti meja belajar, semakin luas memori, semakin efisien proses pengelolaan data. Agar sejalan dengan prosesor yang lebih kuat, kecepatan memori terus meningkat. Yang ketiga ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan komputer terbagi menjadi penyimpanan tetap atau hard drive dan penyimpanan yang dapat dilepas atau flash drive, CD atau DVD. Hard drive berkisar dari 80 GB sampai lebih dari 500 GB. Sedangkan media portable seperti flash drive, CD, dan DVD menawarkan fleksibilitas untuk memindahkan data. Flash drive menggantikan floppy disk karena kapasitasnya lebih besar. CD atau DVD digunakan untuk menyimpan data, perangkat lunak, serta media seperti video. Dengan DVD memiliki kapasitas lebih tinggi. Permintaan akan penyimpanan terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan. Lalu piranti keras yang ketiga yaitu alat-alat input. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang dimasukkan melalui berbagai kegiatan, seperti mengetik pada keyboard, mengklik mouse, menyentuh layar, berbicara ke mikrofon, atau metode serupa lainnya. Input yang diterima dari manusia sangat penting, karena memberikan satu mekanisme langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Sebagian besar data pada awalnya memiliki bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan entry data oleh manusia.
Lalu alat-alat output. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapatkan banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Gambar pada sebuah layar komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor yang ditampilkan di layar. Printer memiliki keunggulan yang serupa dengan monitor. Perubahan-perubahan penting printer terjadi dalam bidang resolusi percetakan, kecepatan pencetakan, dan warna. Printer umumnya menggunakan teknologi laser atau tinta. Lalu multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh gambar atau video. Pengguna tidak hanya mengetikkan perintah, mereka menggunakan alat penunjuk seperti mouse atau berbicara ke mikrofon untuk memilih icon yang selanjutnya, menyebabkan komputer beroperasi pada layar pesan. Sentuhan keyboard atau mouse, input lisan, tampilan gambar di layar, dan suara dari pengarah suara bersama-sama akan memberikan beragam kemungkinan input atau output. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat-alat komputasi pribadi. Nah, jadi komputer mikro disebut dengan komputer pribadi. Hal ini muncul bukan tergabung dalam satu jaringan atau setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya untuk kebutuhan pribadi saja. Namun ada beberapa fitur yang membuat menarik perhatian komputasi pribadi, yaitu usia baterai yang lebih panjang sebelum disulang, kemudian akses jaringan nirkabel, dan yang ketiga yaitu kemampuan untuk melakukan sinkronisasi file data dengan sumber daya yang lain. Nah, kemampuan untuk melakukan sinkronisasi file dengan sumber daya yang lain itu dapat tampil lebih kecil namun fungsional. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, di sini seperti Samsung, Nokia, Ericsson dan lain-lainnya, ini dengan menampilkan beberapa layar tampilan dan dapat menyimpan video pendek keypad telepon menjadi alat input. Nah, jadi agenda dan alarm ini adalah 2 fitur yang dimana membuat tujuan bisnis, manajer, dan profesional menghadiri banyak rapat, dan alarm telepon seluler bekerja seperti sebuah jam alarm. Kemudian yang kedua ada telepon seluler cerdas. Nah, di sini telepon seluler cerdas ini biasa disebut dengan smartphone. Nah, ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Nah, di sini menawarkan akses web dan sebuah keyboard. Salah satunya ada Treo. Dengan adanya perbedaan dapat mengkoordinasi seluruh informasi dengan sebuah komputer mikro. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ada jaringan rumah, yaitu di sini adalah perusahaan telepon menjual modem baik model kabel atau DSL dapat membawa akses internet rumah. Nah, di sini ada 2. Yang pertama ada pemasangan modem dan keamanan nirkabel. Nah, di sini saya akan bahas dulu terkait dengan pemasangan modem. Nah, jadi di sini pemasangan modem ini banyak rumah yang lebih dari satu komputer menggunakan kabel modem atau DSL untuk terhubung ke internet. Solusinya dengan berbagai koneksi ini adalah dengan menggunakan router nirkabel seperti itu. Nah, kebanyakan laptop baru ini sudah memiliki akses jaringan nirkabel terpasang, dan jika komputer desktop Anda tidak memilikinya, hal ini akan membeli adapter nirkabel USB. Kemudian yang kedua ada keamanan nirkabel. Nah, di sini keamanan nirkabel ini penting untuk memahami bahwa jangkauan sinyal itu terbatas sekitar kurang lebih ada 100 meter. Nah, di dalam ruangan dan 3 kali lebih jauh dari luar ruangan. Berarti orang lain sekitar dapat mencoba terhubung ke jaringan rumah tersebut. Nah, pentingnya untuk bisa diingat bahwa standar ini mungkin akan menjadi kelemahannya. Nah, selanjutnya di sini yang keempat adanya keamanan komputasi rumah. Nah, di sini keamanan komputer mikro atau disebut dengan itu juga tadi sering diabaikan. Padahal sama pentingnya dengan keamanan sistem informasi organisasi. Nah, di sini ada 3 aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama ada pembaruan virus spyware. Nah, di sini untuk pembaruan sendiri bagi pengguna komputer baik di rumah maupun tempat kerja, pembaruan update sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Nah, di sini yang paling umum ada Microsoft Windows. Namun prinsipnya berlaku operasi lain seperti Mac OS X and Unix seperti itu.
Next, kemudian adanya virus. Nah, virus di sini tuh udah nggak asing ya, pasti namanya virus juga itu. Dan worm adalah program berbahaya yang menyebar dengan menyalin diri sendiri. Nah, di sini tuh hal ini tuh pastinya juga bisa merusak komputer. Nah, perangkat lunak ini tuh melindungi komputer dari keduanya. Pembawaan rutin ini tuh dengan cara pembawaan rutin ya. Hal ini tuh untuk menjaga komputer agar tetap aman. Grisoft menawarkan antivirus gratis untuk pengguna individu. Jadi adanya aplikasi Grisoft itu yaitu untuk keamanan komputernya. Kemudian yang ketiga adanya spyware. Udah nggak asing ya mungkin bagi kalian, spyware itu adalah sesuatu ancaman yang keamanan yang seringkali tidak disadari oleh pengguna komputer. Nah, di sini tuh yaitu bekerja secara diam-diam untuk mengawasi dan merekam seluruh aktivitas pengguna, mulai dari situs web, kunjungi hingga aplikasi. Gunakan data ini kemudian itu dapat dikirimkan ke pihak ketiga yang dimana akan melanggar privasi dan keamanan data pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Tugas-tugas ini berhubungan dengan peranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna. Oke, selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Peranti lunak yang siap pakai telah langsung tersedia dan bisnis tidak harus menunggu program mengembangkannya selama 3 minggu atau 6 bulan. Peranti lunak siap pakai ini lebih murah daripada peranti lunak yang khusus. Selanjutnya ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Berikut adalah karakteristik aplikasi yang mudah digunakan. Yang pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah lain yang serupa. Untuk menyelesaikan tugas yang sama, memberikan panduan kepada pengguna yang masih awam, sekaligus pada waktu yang bersamaan memungkinkan lebih banyak pengguna yang mahir mengambil jalan singkat untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua ada pola dan formulir isian. Yang keempat ada panduan yang sensitif pada konteks. Informasi yang membantu hendaknya diberikan pada titik tertentu di mana pengguna mengalami kesulitan yang membutuhkan program komputer untuk tetap melacak pada bagian aplikasi sebelah mana permintaan spesifik pengguna berasal. Yang selanjutnya ada komunikasi, di mana dalam komunikasi ini terdapat yang pertama koneksi publik, di mana dalam koneksi publik ini terdapat dua, yaitu yang pertama modem telepon. Modem telepon menghubungkan sekitar setengah komputer rumah ke internet dengan kecepatan maksimum 56 kbps. Protokol seperti Integrated Service Digital Network atau ISDN dan Digital Subscriber Line atau DSL memungkinkan pengiriman data dengan kecepatan antara 1,5 hingga 32 Mbps melalui saluran telepon standar. Yang kedua, terdapat modem kabel, di mana dalam modem kabel ini terhubung ke internet melalui kabel koaksial yang biasanya digunakan untuk siaran televisi kabel. Kecepatan modem kabel umumnya mencapai 2 Mbps, tetapi kecepatan aktual seringkali hanya sekitar 512 kbps. Kecepatan ini dipengaruhi oleh kemampuan teknis modem dan batasan yang ditetapkan oleh perusahaan kabel. Meskipun kapasitas maksimum banyak modem kabel dapat mencapai 11 Mbps, hanya sedikit perusahaan kabel yang mengizinkan kecepatan tersebut. Yang selanjutnya terdapat saluran pribadi, di mana di dalam saluran pribadi ini komunikasi memerlukan koneksi dari satu titik ke titik lain dengan berbagai jalur yang dapat dilalui dalam jaringan. Jika ada jalur yang selalu terbuka untuk komunikasi, itu disebut sirkuit, dan saluran pribadi atau private line adalah sirkuit yang selalu bersedia untuk lalu lintas komunikasi tertentu. Biasanya disediakan oleh perusahaan telepon dengan biaya tetap bulanan. Dua jenis saluran pribadi yang umum adalah saluran T1 dengan kecepatan maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps dan saluran T3 yang dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Keduanya terdiri dari kumpulan koneksi 64 kbps dan sering digunakan oleh organisasi bisnis dan penyedia layanan internet. Yang selanjutnya, jaringan pribadi maya atau virtual private networks, di mana saluran pribadi cenderung mahal dibandingkan dengan koneksi internet, tetapi menawarkan keamanan dan kecepatan yang lebih tinggi karena data organisasi adalah satu-satunya yang berada di saluran tersebut. Namun, jika organisasi ingin menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi dengan biaya yang lebih murah, mereka dapat menggunakan jaringan pribadi maya atau VPN.
VPN diimplementasikan dengan mengontrak penyedia layanan internet yang menggunakan perangkat lunak tunneling, seperti yang disediakan oleh Microsoft dan Cisco System. Tunneling menciptakan jalur sementara untuk transfer data, menjaga privasi dengan memastikan bahwa komputer pengirim dan penerima saling mengonfirmasi kebenaran sebelum komunikasi berlangsung. Kecepatan tetap terjaga karena setelah konfirmasi tidak ada lagi pengujian kebenaran yang diperlukan untuk setiap paket data. VPN menawarkan solusi yang aman, cepat, dan hemat biaya, terutama untuk perpindahan data yang aman ke berbagai tujuan, berbeda dengan saluran pribadi tradisional yang menghubungkan dua titik akhir yang tetap. Selanjutnya yaitu komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini tuh menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka atau Open System Interconnection atau bisa disingkat dengan OSI. Nah, bagi koneksi-koneksi jaringan. Nah, OSI ini tuh terdiri atas sebuah model 7 lapisan. Tingkatan-tingkatannya ini dirinci sehingga fungsi yang tepat dari masing-masing lapisan komunikasi dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya yaitu protokol untuk komunikasi komputer. Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Nah, IBM ini tuh menyadari keterbatasan komunikasi ini sebagai suatu masalah, khususnya karena perusahaan tersebut ingin menjual beberapa komputer kepada satu perusahaan. Sebagai tanggapan atas keterbatasan komunikasi ini, IBM dan perusahaan-perusahaan lain mulai mengembangkan protokol komunikasi. Nah, protokol komunikasi yang pertama itu ada System Network Architecture. Nah, IBM itu menciptakan System Network Arsitektur atau bisa disingkat dengan SNA sebagai satu protokol miliknya pada tahun 1974. Protokol ini tuh dirancang untuk komputer-komputer besar, bukan komputer mikro. SNA ini tuh mengharuskan perusahaan untuk membeli peranti keras tambahan untuk mengendalikan komunikasi. Yang kedua yaitu token ring. IBM menyadari bahwa tidak semua pelanggannya itu mampu atau ingin mengeluarkan biaya tambahan untuk mengendalikan peranti keras. Kemudian perusahaan mulai mengembangkan suatu protokol miliknya yang tidak mengandalkan diri pada satu komputer induk untuk mengendalikan komunikasi ke komputer-komputer lain, melainkan yang akan memperlakukan komputer lain sebagai sesama. Nah, protokol peer-to-peer memungkinkan setiap komputer untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri. IBM menamakan protokol peer-to-peer ini itu dengan lingkaran tanda atau token ring, karena satu tanda atau token itu logis akan diedarkan di antara sesama komputer. Komputer yang memegang token adalah komputer yang diperbolehkan untuk mengendalikan komunikasi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu Ethernet. Nah, Heros mengembangkan satu arsitektur komunikasi peer-to-peer yang berbeda pada awal tahun 1970-an. Dan dengan bekerja sama beserta Intel dan Digital Equipment Corporate mengeluarkan Ethernet. Nah, Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Berbeda dengan token ring milik IBM, Ethernet itu bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Sebagai gantinya, jika satu komputer ingin mengirimkan data, komputer tersebut hanya perlu memeriksa untuk melihat apakah data tersebut sedang dikirimkan. Jika tidak, maka komputer tersebut akan mengirimkan pesan. Selanjutnya yaitu paket. Paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya.
Nah, jaringan dapat memiliki 1, 10, atau bahkan ratusan kemungkinan rute melalui media komunikasi yang menghubungkan komputer-komputer yang saling berkomunikasi. Nah, salah satu protokol pengganti paket atau packet switching protocol yang lebih penting adalah TCP atau IP yang merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau protokol pengendalian transmisi atau protokol internet. Nah, Transmission Control Protocol ini tuh menjalankan komunikasi melalui jaringan di antara dua komputer. Sedangkan Internet Protocol menangani paket-paket sehingga mereka dapat dijalankan di antara komputer-komputer pada jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu alamat jaringan internet. Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Nah, bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Kebanyakan pengguna di dalam sebuah perusahaan terhubung ke jaringan melalui alamat yang diberikan secara permanen. Pengguna di rumah biasanya mengakses jaringan dengan menggunakan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Nah, pengguna terhubung ke ISP dengan menggunakan sistem telepon publik atau melalui modem kabel atau DSL. Berikutnya ada jenis-jenis jaringan. Untuk dapat dimasukkan ke dalam suatu jaringan, setiap komputer, printer, atau alat-alat lain terpasang pada media kartu antarmuka jaringan atau Network Interface Card atau NIC. NIC dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, jaringan area network atau local area networks. Jaringan area lokal ini adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serat optik, atau media lainnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada internet. Internet bersifat umum. Setiap orang yang mempunyai komputer dapat mengakses internet secara terbuka. Internet juga dapat mencari pelanggan-pelanggan baru. Internet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama intranet, menggunakan protokol yang sama dengan internet, namun penggunaannya dibatasi dan hanya dapat dipakai di komputer perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada extranet. Extranet adalah koneksi dari pengguna di luar perusahaan yang dapat mengakses internet secara luas, namun pengguna dengan akses extranet rentan terhadap kejahatan, sehingga penggunaan firewall dapat mencegah akses dari pengguna yang tidak terotorisasi. Selanjutnya ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Voice over Internet Protocol atau VoIP merupakan komunikasi telepon melalui sambungan internet. Pada tahun 2003, perusahaan Skype menyediakan fitur ini seiring perkembangan perangkat komputer serta dengan speaker dan mic. Lalu masuk pada kesimpulan. Alat komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, mulai dari cara sederhana seperti simbol, gambar, dan isyarat di masa prasejarah hingga teknologi canggih di era digital. Setiap masa membawa inovasi yang mempermudah manusia dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi, seperti penggunaan telegram, telepon radio hingga internet, dan smartphone. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia untuk berkomunikasi terus mendorong terciptanya alat-alat yang lebih efisien, cepat, dan praktis, sehingga peran alat komunikasi sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.